Film besutan karya sutradara Kimmo Stambol ini diadaptasi dari novel karya Risa Saraswati berjudul Ivana Van Dijk. Film ini merupakan sempalan dari sequel sebelumnya, Danur 2, sebagai bagian dari Danur Universe yang mengisahkan masa lalu hantu Ivana. Sebagai penulis novelnya, Risa mengaku memiliki indera keenam dan sering berkomunikasi dengan hantu Ivana. Selama hidupnya, Ivana dikenal sebagai putri Belanda yang baik dan suka membela pribumi. Naasnya, propaganda Jepang menghancurkan segala citra baik keluarga Ivana. Dan berikut ceritanya. Kisah bermula di tahun 1943, 2 tahun tepat sebelum Indonesia merdeka. Kala itu, Jepang berhasil menguasai pusat pemerintahan dan memusnahkan kolonial Belanda dengan segala propaganda serta adu domba. Semua orang Belanda maupun keturunan pribumi yang memiliki darah Belanda dibantai habis-habisan. Ivana, putri seorang Belanda yang cukup dekat dengan pribumi, turut menjadi korban fitnahan Jepang. Ia menyaksikan sendiri saat keluarganya ditembak mati di teras rumah. Para pekerja pribumi yang sudah lama bekerja di keluarga Belanda itu mendesak majikannya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Ivana memilih untuk tetap tinggal, sementara para pekerja di rumahnya itu pergi meninggalkannya, kecuali Saiful. Ivana justru mendorong Saiful keluar dari rumahnya melalui pintu belakang dan mengunci rumahnya agar Saiful tak bisa masuk ke dalam. Serdadu Jepang berhasil menangkap Ivana dan diseret keluar dari kediamannya sendiri. Seiring dengan pergantian bendera Belanda menjadi bendera Nippon, Matsuya bersiap untuk mengeksekusi mati Ivana. Gadis Belanda itu hanya bisa menangis memohon sepenuh hati agar Matsuya berbelas kasihan padanya. Ivana cukup dekat dengan Matsuya dan sering memberikan informasi padanya untuk bersama membantu pribumi. Sayangnya, kebaikan Ivana menjadi bumerang. Ketulusan Ivana untuk membantu pribumi diputarbalikan dan menjadi senjata terkuat Jepang untuk menyingkirkan Belanda. Matsuya mencekik leher Ivana hingga kulit wajah gadis itu membiru kehabisan nafas. Seketika, Saiful muncul menghantam kepala Matsuya dan merangkul Ivana untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Dan film pun dimulai. 50 tahun setelah kejadian mengerikan itu, Indonesia masuk ke era 90-an di mana pertumbuhan ekonomi sedang pesat-pesatnya. Bus antar kota menuju Jakarta-Bandung melewati desa Cimaju tampak melaju perlahan membawa para penumpang yang bepergian menuju pemberhentian masing-masing. Sebuah lagu lama terdengar dari Walkman gadis buta bernama Ambar. Meski penglihatannya sangat terbatas, Ambar masih bisa melihat cahaya dan bayangan samar-samar. Kala itu, Ambar membawa adiknya Dika untuk pergi ke panti jompo milik orang tua teman mereka yang bernama Agus. Setelah orang tua mereka meninggal dunia, Ambar bekerja keras untuk membesarkan adiknya yang masih berusia 10 tahun. Mereka harus membantu pekerjaan di panti agar bisa mendapat tempat tinggal sekaligus makanan. Dika menggoda kakak cantiknya yang terbangun di tengah perjalanan panjang. Anak kecil itu meluruskan beberapa jari dan meminta Ambar untuk menebak angka berapa. Sayangnya, semua tebakan Ambar selalu salah saking buruknya pandangan yang dilihat gadis itu. Tak berselang lama, Ambar tiba-tiba menoleh ke belakang karena merasa ada seseorang yang menyenggol bahunya. Ia melihat sesosok anak kecil berwajah pucat yang duduk di bangku paling belakang. Anak itu duduk di samping wanita bergaun putih yang tampak seperti ibunya. Dika mengetahui gelagat anak kakaknya dan meminta Ambar untuk tidak menghadap ke belakang terus-menerus. Ternyata di bangku belakang bus Jakarta-Bandung itu hanya terisi tumpukan tas penumpang tanpa ada seorang pun yang duduk di sana. Selang beberapa jam berlalu, mereka sampai juga di jalan masuk desa Cimaju. Kala itu, jalanan masih tanah berbatu dikelilingi sawah dan pepohonan, bahkan seekor rakun masih berlalu lalang di tengah jalan setapak. Papan arah kayu petunjuk arah yang terpasang di tengah hutan memberi tanda bahwa lokasi Panti Wreda Gude Tijun Van Dijk sudah semakin dekat.
Sesampainya di panti, Agus dan ibunya, Wati, berdiri di depan rumah mengantarkan keluarga pasien yang menjemput orang tua mereka di panti untuk pulang bersama di hari raya. Begitu melihat Ambar dan Dika, Agus langsung berlari memeluk sahabat kecilnya itu. Tampak kerinduan yang amat sangat terasa di antara mereka berdua, Agus dan Ambar. Bu Wati menjelaskan beberapa penghuni panti pulang untuk merayakan hari raya dan hanya tersisa 3 lansia di sana. Agus segera mengantarkan Dika dan Ambar ke kamar mereka yang terletak tak jauh dari ruang tamu. Si Dika langsung bermain piano dan melihat foto-foto di dalam bangunan panti jompo itu. Dika berkata panti jompo itu dibuka sejak tahun 1970-an. Bu Wati menghampiri Ambar dan Dika mengajak mereka untuk masuk ke ruang makan. Mereka berkenalan dengan para lansia yang bertahan di panti, yaitu Nenek Ani, Oma Ida, dan Kakek Farid. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Nenek Ani yang suka bicara lancang langsung menuturkan jika Ambar adalah gadis buta. Oma Ida menasihati Ani untuk tidak mengolok-olok Ambar karena gadis itu masih bisa melihat, hanya saja terlalu buram sama seperti kakek Farid saat kehilangan kacamatanya. Agus meledek kakek Farid yang hampir buta gara-gara suka minum ginseng. Segera ia pergi ke dapur dan memperkenalkan Rina, petugas panti yang mengurus semua kebutuhan para lansia. Bu Wati meninggalkan panti untuk menyambut hari raya bersama keluarganya dan memasrahkan urusan panti kepada Agus. Tak berselang lama, cucu Oma Ida yang bernama Arthur datang untuk menemani neneknya di panti dan merayakan hari raya bersama. Sore harinya mereka bermain bersama di luar rumah. Kakek Farid dan Dika bermain lempar frisbee hingga tak sengaja menghantam jendela dapur, mengejutkan Rina. Di waktu yang sama, Agus menemani Ambar membuat ketupat untuk menyambut hari raya. Rina, kekasih Agus, sampai dibakar cemburu melihat kedekatan Ambar dengan pria tercintanya itu. Tak berselang lama, interkom yang menghubungkan semua kamar berbunyi. Ternyata, Oma Ida meminta Agus untuk mengambilkan kacamatanya yang tertinggal di dapur. Agus mengajarkan Ambar untuk mengoperasikan alat interkom itu hingga membuat Rina semakin murka. Gadis itu dengan sengaja menjatuhkan nampan untuk menarik perhatian Agus. Ia protes mengapa Agus memegang tangan Ambar dan terus memperhatikan wanita lain di depannya. Agus mencoba menjelaskan jika Ambar sudah seperti adik kandungnya sendiri karena mereka saling berteman sejak kecil. Arthur sibuk memotret kegiatan di panti sembari menggoda kakek Farid yang sedang menyembunyikan minuman keras favoritnya. Melihat Dika bermain pembelah kayu, kakek Farid mengalihkan perhatian anak itu untuk kembali bermain frisbee. Bermain kapak tidak diperbolehkan bagi anak kecil karena sangat berbahaya dan dapat melukai diri sendiri. Kakek melempar frisbee terlalu semangat hingga mainan itu masuk ke rumah kosong di sebelah panti. Langit seketika mendung dan gerimis turun perlahan. Rina memanggil para lansia untuk segera masuk ke dalam panti sementara Dika masih berusaha mengambil frisbee dan terjebak di teras rumah seberang. Arthur membantu Dika untuk menemukan jalan masuk ke dalam rumah kosong itu. Ambar yang menyadari adiknya tak ada di panti berjalan menyusul ke rumah kosong di tengah hujan yang semakin deras. Arthur mendobrak rumah kosong itu dan bergegas masuk bersama Dika. Mereka menyusuri bangunan kosong yang selama ini selalu dikunci rapat oleh Wati. Dika masuk ke dalam sebuah kamar membuat Ambar semakin khawatir pada adiknya. Ia berjalan di depan kamar menunggu bayangan adiknya yang masih sibuk mengeksplorasi rumah. Tiba-tiba lantai kayu yang diinjak Ambar roboh dengan sendirinya membuat Ambar terperosok ke ruang bawah tanah. Arthur dan Dika turun ke bawah menggunakan lampu minyak sebagai penerangan di hari yang semakin gelap. Ruang bawah tanah itu dilengkapi tangga menurun seolah pernah difungsikan sebelumnya. Selain dipenuhi dengan kerajinan gerabah pot tanaman, di dalam ruang bawah tanah itu Ambar menemukan sesuatu yang mencengangkan. Karena pandangannya sangat buram ditambah lagi minim pencahayaan, ia bertanya pada Arthur dan Dika benda apa yang ada di hadapannya. Arthur menyibak kain putih kotor yang menutupi benda itu dan ternyata patung tubuh manusia tanpa kepala.
Tak lama kemudian, Agus datang menyusul dan langsung takjub melihat ruangan basement itu karena selama ini ia tak mengetahui keberadaan ruang bawah tanah. Ambar justru penasaran dengan patung tubuh manusia itu dan meraba perlahan. Agus menemukan peti kayu di ruangan itu dan meminta Arthur untuk membantu mengangkat peti. Ambar bergegas pergi menyusul teman-temannya, namun tiba-tiba sosok patung itu kembali duduk seketika Ambar menoleh ke belakang. Malam harinya, Agus membantu Ambar mengobati lukanya sementara Arthur dan Dika membuka paksa peti kayu yang ditemukan di basement. Di dalam peti kotak itu berisi piringan hitam kuno dan foto album serta buku harian. Kakek Farid mengambil buku harian itu dan membacanya. Di lembar pertama, foto lawas noni Belanda menarik perhatian Dika. Nenek Ani tiba-tiba berteriak agar mereka mengembalikan benda itu ke tempatnya karena mengambil barang yang bukan miliknya akan mengundang hal buruk. Oma Ida jadi parno sendiri dan menyuruh Ani untuk tetap diam. Mereka justru berdebat dan adu mulut malam itu membuat kondisi panti yang semula tenang berubah menjadi riuh redam. Arthur iseng memutar piringan hitam yang ditemukan di dalam peti kotak. Lagu di dalam piringan hitam semua berbahasa Belanda dengan alunan merdu mendayu-dayu. Arthur mengajak Oma Ida untuk berdansa, sementara kakek Farid berdansa dengan Dika dan Ambar. Kebahagiaan malam itu dihentikan oleh pemadaman listrik bergilir. Di malam badai, pemadaman listrik menambah suasana panti makin mencekam. Mereka memutuskan untuk istirahat malam itu di kamar masing-masing dengan penerangan lilin seadanya. Sebelum tidur, Dika bercerita jika dirinya menemukan sumur tua mengerikan di belakang panti. Ia bertanya pada kakaknya yang indigo apakah Ambar melihat hal aneh di rumah itu. Ambar tidak menanggapi terlalu serius dan menuturkan jika dirinya tak melihat keanehan apapun di sana. Saat semua orang sudah terlelap, Rina masih sibuk memasak sendirian di dapur untuk dihidangkan di hari raya besok pagi. Ia mendengar suara gaduh dari luar yang ternyata itu adalah Agus. Sepasang sejoli itu melihat ada kesempatan untuk bermesraan dan bercumbu berdua di dapur. Tiba-tiba, pintu samping dapur terbuka dengan sendirinya. Agus segera menghentikan aksinya dan mengunci pintu. Rina mengajak Agus untuk pergi ke kamar mereka berdua. Di tengah malam, Ambar dibangunkan suara berisik dari intercom di kamarnya. Intercom itu menyala meski listrik tengah padam. Suara berisik terdengar putus-putus hingga tak jelas suara siapa yang berbicara di intercom itu. Ambar memeriksa dari mana suara intercom itu berbunyi. Ia berjalan perlahan menuju ke arah dapur di mana suara berasal dari intercom dapur. Saat Ambar mendekat telinganya ke intercom itu, tiba-tiba listrik kembali menyala terang. Ia terseret ke dimensi masa lalu di mana Ivana tengah bersimpuh di hadapan Saiful dengan kaki yang terkena tembakan. Ivana hendak membawa Saiful keluar dari rumahnya, namun beberapa orang pribumi masuk melalui pintu belakang menatapnya dengan penuh kebencian. Ivana hanya bisa memohon agar mereka mau menolong Saiful. Ambar yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi disadarkan oleh adiknya Dika. Anak kecil itu membawa lilin untuk mencari keberadaan kakaknya dan membawa Ambar untuk kembali ke dalam kamar. Tak lama kemudian, gramofon di ruang tengah menyala dan berbunyi padahal listrik tengah padam. Pintu bangunan panti terbuka hingga menganga lebar ke pintu kamar Nek Ani. Wanita tua renta itu sampai terbangun mendengar keributan intercom dari rumah panti. Ia berjalan menuju ke rumah panti untuk memeriksa apa yang terjadi. Suara alunan musik mulai menggema di depan bangunan itu. Ani segera mematikan gramofon tanpa curiga sedikit pun. Saat ia berjalan kembali ke kamarnya, gramofon itu kembali menyala dengan sendirinya. Ani menutup alat pemutar piringan hitam itu dan terlihat sosok tubuh tak berkepala melintas menuju dapur. Suara piring yang berjatuhan semakin membuat Ani penasaran dan melangkah ke sana. Ia menemukan piring berantakan di lantai dengan makanan yang berhamburan keluar. Ani membereskan piring bekas makanan itu kerak semula hingga tiba-tiba sepasang kaki hitam mengejutkannya. Perlahan, Ani menengok ke atas dan membuatnya berteriak histeris ketakutan. Nek Ani berlari kencang dan mengunci diri di kamar mandi. Tak taunya
Hantu tanpa kepala itu mencekik leher Ani sampai tubuhnya terangkat ke atas dan kedua bola matanya mencuat. Pagi harinya, Rina kelimpungan menyadari semua makanan basi karena telah dipanaskan semalaman. Rina menuturkan bahwa makanan basi merupakan tanda adanya kejadian buruk yang akan menimpa. Agus segera membantu Rina untuk membereskan dapur yang berantakan disusul Amber dan Dika yang menyapa mereka. Amber berkata dirinya mendengar suara dari interkom tadi malam. Rina meragukan pernyataan Amber karena listrik mati semalam yang otomatis interkom tak bisa difungsikan. Kakek Farid yang baru saja bangun terkejut melihat benda asing di dalam rumah panti. Ia memanggil Agus untuk memeriksa benda tersebut yang ternyata adalah patung tanpa kepala. Agus kebingungan sendiri karena semalaman patung itu tak ada di sana. Arthur dan Oma Ida yang masuk ke rumah panti ikut terkejut melihat patung itu. Arthur menuduh Agus yang membawa patung itu ke sana. Namun tak ada dari mereka semua yang membawa patung tanpa kepala itu. Perdebatan soal patung langsung terhenti mengingat hari itu adalah perayaan Idul Fitri. Kakek Farid kembali membuka buku harian wanita Belanda dan berkata pada Amber jika wanita Belanda itu dulunya tinggal di gedung panti. Dari buku harian itu diketahui bahwa wanita Belanda itu sudah menempati rumah sejak masih kecil. Orang tuanya sangat mencintai Indonesia dan orang-orangnya. Mereka bahkan memberi nama anak terkecil dengan nama orang Indonesia. Naasnya, anak itu mati dibunuh sementara ibunya sakit dan wanita Belanda itu pun ikut mati. Kehilangan semua anggota keluarga, ayahnya memilih untuk bundir. Ambar mengaku bisa melihat hal gaib pada kakek Farid. Setelah menjalani operasi mata, ia menjadi lebih sensitif terhadap hal yang di luar nalar manusia. Ambar berkata, semalam ia mendengar suara orang Belanda yang menyanyikan lagu di interkom. Ambar juga mengaku melihat sosok wanita Belanda itu semalam. Kakek Farid mulai menyadari ada benang merah antara buku diary wanita Belanda dengan patung tanpa kepala itu. Untuk merayakan hari kemenangan, mereka berfoto bersama menggunakan kamera analog milik Arthur. Setelah semua berkumpul, mereka baru menyadari jika Nek Ani tak ada di rumah panti. Rina mengira Agus sudah membangunkan Nek Ani yang ternyata mereka berdua lupa melakukan karena sibuk membereskan kekacauan di dapur. Rina bergegas pergi ke kamar Nek Ani untuk memeriksa kondisi wanita itu. Anehnya, Nek Ani tak ada di dalam kamar. Rina meminta bantuan semua warga panti untuk segera berpencar dan mencari keberadaan Nek Ani, khawatir jika ada hal yang tak diinginkan terjadi. Ambar berjalan menuju ke kamar mandi berpisah dengan Dika yang memeriksa di bilik lainnya. Ia tak bisa melihat jika di lantai kamar mandi itu sudah dipenuhi dengan genangan darah bercampur air. Ambar terus melangkah maju bahkan membuka pintu dan masuk ke dalam. Samar-samar Ambar melihat seseorang duduk tepat di samping bak mandi. Lantai yang tergenang darah menjadi lebih licin dan membuat Ambar terjatuh dalam kubangan merah. Ia meraba tubuh Nek Ani dari tangan, pundak hingga ke leher. Ternyata mendengar teriakan itu, semua orang bergegas menemui Amber. Semua orang tampak sangat histeris melihat pemandangan mengerikan itu, termasuk Dika yang sangat trauma melihatnya. Setelah mandi, Amber berusaha menenangkan adiknya yang masih menangis pasca kejadian pagi tadi. Ambar sampai ketiduran di kursi kamarnya dan terbangun saat senja tiba. Ia mendengar suara Oma Ida yang hendak pergi karena takut dengan kejadian buruk yang menimpa Ani. Namun karena hari sedang hujan badai, Agus tak membiarkan siapapun keluar dari panti. Terlebih lagi, dirinya sudah menelpon polisi untuk mencari tahu siapa dalang dibalik meninggalnya Nek Ani. Rina dan Farid ikut membujuk Oma Ida untuk tetap berada di panti sampai kasus terpecahkan. Arthur tampak sangat kacau dan gundah gulana. Terlebih lagi saat ia melihat patung tubuh tanpa kepala tidak berada di tempat semula. Agus dan kakek Farid menuju ke arah kursi dan berkata jika patung itu masih tetap berada di sana. Di kesempatan itu, Ambar menceritakan penglihatan supranaturalnya saat berada di dapur tadi malam. Rina langsung menyela dan menghentikan cerita Ambar. Rina menegaskan bahwa selama dirinya tinggal di panti tidak pernah ada kejadian aneh yang menimpa mereka sebelumnya. Tak berselang lama, Yudi, petugas kepolisian dari Polsek Cimanju, sampai di rumah panti.
Ia meminta maaf atas keterlambatan datang ke lokasi karena medan yang cukup sulit ditempuh saat hujan badai. Agus dan Rina mengantar Yudi untuk melihat sendiri kondisi mayat Nek Ani. Polisi itu membuka kain putih yang menutupi jenazah Ani. Seketika bau busuk menyengat menyeruak disertai ratusan lalat yang berterbangan kian kemari. Yudi langsung muntah-muntah melihat jasad itu tersungkur di hadapannya. Ia langsung lari ke mobil dan meminta bantuan dari kantor pusat. Di waktu yang sama, kakek Farid masih membaca buku diary Ivana yang menuliskan nama-nama pimpinan pasukan Jepang. Nama pertama yang dituliskan adalah Matsuya, tentara Jepang yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Ivana. Dari buku diary itu diketahui bahwa Ivana adalah Jugun Ianfu, yaitu wanita pemuas kebutuhan seksual para tentara Jepang. Sementara itu, Yudi mulai diteror oleh hantu tanpa kepala yang berjalan ke arahnya, terlihat dari kaca tengah mobil. Sosok itu langsung lenyap ketika Yudi turun untuk memeriksa. Ia bergegas kembali ke rumah panti untuk meminjam telepon. Di waktu yang sama, Dika tampak kebingungan dan memanggil kakaknya untuk mendekat. Ia menuju ke arah patung tanpa kepala yang posisi patung itu sudah berdiri tegak di depan kursinya. Seketika itu listrik kembali padam dan membuat Yudi kehilangan sambungan teleponnya. Patung tanpa kepala itu kembali terduduk di kursi, membuat Ambar dan Dika semakin ketakutan. Tiba-tiba gramofon kembali menyala memutar lagu Belanda. Ambar mendekati gramofon itu dan mendengarkan dengan seksama. Gadis itu kembali dibawa menuju ke dimensi masa lalu di hari menjelang kematian Ivana. Di kehidupan nyata, Dika dan semua orang panti mendengar percakapan Ivana dari interkom. Mereka mengikuti Ambar yang berjalan menuju ke tempat di mana Ivana ditemukan. Gadis Belanda itu dipukuli dan diseret oleh warga pribumi yang murka padanya. Semua orang pribumi telah termakan omongan Jepang yang mengadu domba mengatakan bahwa Belanda memperalat mereka dan mengambil manfaat dari para pribumi. Kebencian pada Belanda yang berhasil ditanamkan Jepang membuat warga pribumi murka dan gelap mata. Tubuh Ivana ditendang, diinjak-injak dan dibiarkan melihat Saiful disiksa. Matsuya masuk ke ruangan itu mengambil alih peran pribumi dengan menanamkan propagandanya. Ia berkata bahwa Belanda telah menjajah pribumi selama ratusan tahun lamanya, di mana pernyataan itu tidak didasarkan fakta akurat namun dipercaya oleh semua pribumi hingga puluhan tahun berikutnya. Tentara Jepang berusaha merebut hati pribumi dengan berkata akan memerdekakan serta menolong rakyat jelata. Ia memukul tubuh gadis Belanda itu bertubi-tubi tepat di hadapan para pribumi yang selama ini hidup dengan bekerja pada keluarga Belanda. Melihat pengkhianatan yang amat nyata di depan mata, Ivana mentitahkan sumpah. Ia berkata, selama tetes darahnya masih mengalir, ia akan terus membuat para pribumi menderita. Seketika itu, tentara Jepang menebas leher Ivana menggunakan pedang samurai hingga kepala noni Belanda itu terpisah dari tubuhnya. Ambar menangis ketakutan melihat semua kejadian itu dengan jelas. Meski kakinya terluka parah karena terkena tembakan, Saiful masih bisa menggendong tubuh Ivana dan membawanya ke pondok di samping rumah. Ambar berlari keluar dari panti menuju ke rumah kosong itu. Ia masuk ke ruang bawah tanah tempat patung tak berkepala itu disemayamkan. Ternyata tempat itu merupakan saksi kunci dari misteri hantu Ivana yang selama ini terus diperdebatkan. Saiful memutar gramofon dengan lagu kesukaan Ivana dan menari bersamanya. Yudi sangat terkejut melihat gramofon yang menyala sendiri tanpa ada orang yang mengoperasikannya. Sedih ditinggal sang sahabat, Saiful pun bertekad mengabadikan jasad Ivana sebagai patung untuk mengenang kebaikan Ivana dan keluarganya. Menggunakan 2 ember semen dan tanah liat, Saiful melumuri sekujur tubuh Ivana sembari berkata bahwa darah Ivana tak akan pernah habis dimakan waktu. Saiful menutupi tubuh Ivana dengan selembar kain putih dan berlari pergi melawan Jepang. Ambar bergegas naik ke atas mengikuti kemana arah larinya si Saiful. Pria itu berakhir sangat tragis di mana tubuhnya ditusuk dan diseret entah kemana. Seketika kursi yang ada di ruang bawah tanah terjatuh dengan sendirinya. Yudi memberanikan diri untuk menegakkan kembali kursi itu, namun tiba-tiba hantu Ivana muncul dan langsung menyerang polisi. Ia mencekik leher Yudi dengan kekuatan supranatural hingga pria itu tak bisa berkutik lagi.
Agus memberanikan diri untuk menyerang dan mengambil sebilah bambu untuk menusuk tubuh hantu itu. Meski sudah tertusuk bambu sampai menabrak tembok, hantu itu masih bisa berjalan dan menyerang. Rina menyeret tangan Agus untuk segera naik dan keluar dari rumah kosong itu. Naasnya, Agus berhasil ditangkap oleh Ivana dan kepalanya melesat direbut hantu Belanda. Ivana membawa kepala Agus seolah ingin membuktikan dirinya yang terkuat. Arthur segera menutup lubang basement itu dengan lemari dan membawa semua orang masuk ke dalam mobil Yudi. Rina masih syok dengan kenyataan bahwa Agus telah tiada. Sesampainya di dalam mobil, mesin sama sekali tak mau menyala meski sudah di starter berkali-kali. Sirene di dalam mobil itu justru berbunyi nyaring dengan lampu merah yang menyala-nyala. Suara sumpah serapah Ivana kembali terdengar menggema dari radio itu dan membuat orang yang tersisa trauma. Arthur yang duduk di bangku belakang melihat sosok hantu tanpa kepala berjalan ke arahnya. Tiba-tiba hantu itu menghilang dan muncul dalam bentuk jejak tangan berdarah yang mengusap kaca mobil. Pintu terdekat Oma Ida terbuka sendiri membuat Ida terjatuh dan dibawa oleh hantu Ivana. Pintu mobil itu menutup dan terkunci sendiri sementara Oma masih berada di luar sendirian. Seketika itu hantu tanpa kepala itu kembali muncul dan merenggut kepala Ida. Melihat neneknya dibunuh dengan keji, Arthur semakin murka dan keluar dari mobil untuk menyerang. Sayangnya kekuatan hantu itu penuh dengan dendam yang tertanam puluhan tahun lamanya. Dengan mudahnya Ivana menarik kepala Arthur dari tubuhnya dan dipamerkan pada orang-orang di dalam mobil. Mereka tak tahu harus berbuat apa, bahkan untuk berdoa pun tak ingat. Dua jasad manusia tanpa kepala tergeletak bersandar di luar mobil, sementara kepala mereka entah berada di mana. Ambar berkata jika mereka ingin selamat, patung tubuh hantu Belanda itu harus dimusnahkan dan dibakar sampai habis. Mereka bergegas lari lagi masuk ke rumah panti itu untuk membawa jasad patung Ivana pergi. Saat itu, Ambar kembali mendapat penglihatan gaib di mana Matsuya membuang kepala Ivana ke dalam sumur di belakang rumah. Gadis itu berlari mendekati sumur sembari berkata jika kepala patung itu ada di dalam sumur dan mereka harus menghancurkan tubuh itu di sana. Yudi dan kakek Farid menggotong patung itu ke dekat sumur dan menghancurkan lapisan terluar patung dengan kapak. Sementara kakek Farid sibuk mengambil alkohol untuk membakar tubuh hantu itu. Bau busuk langsung menyerba begitu tulang belulang manusia terpapar udara. Di dalam patung itu tersimpan potongan daging yang membusuk dilengkapi dengan tulang yang masih utuh. Mereka segera menuangkan alkohol ke patung dan melemparkannya ke dalam sumur. Apesnya, Yudi lupa membawa korek api dan meninggalkannya di dalam mobil. Rina berteriak jika di dapur ada korek api yang bisa digunakan. Yudi dan kakek Farid kembali lari masuk ke dalam rumah untuk mencari korek api, sementara Dika, Ambar, dan Rina menunggu di bibir sumur. Tak berselang lama, Rina pergi menjauhi sumur hingga tiba-tiba hantu itu kembali muncul mencekik Ambar dan Dika. Rina yang ketakutan langsung mengambil kapak dan menancapkannya di punggung hantu itu. Sontak, Ambar, Dika, dan hantu Ivana terjun ke dasar sumur hingga beberapa bagian tubuh mereka terluka. Ambar yang tersadar setelah jatuh dari ketinggian menemukan tengkorak kepala Ivana yang berkata bahwa mereka semua akan mati. Ambar berteriak kencang sembari membuang tengkorak itu menjauhi tubuhnya. Karena cahaya sangat terbatas, penglihatan Ambar yang buram diperparah dengan kondisi dasar sumur yang minim cahaya. Sosok hantu itu kembali muncul di mana Ambar langsung siaga mengambil kapak untuk menyerang. Tiba-tiba Ambar mengayunkan kapaknya yang nyaris saja mengenai kepala Dika. Adik kecil Ambar itu sampai menangis ketakutan melihat tingkah kakak perempuannya yang semakin menggila. Dari atas sumur, Arthur melemparkan korek api yang jatuh ke dasar sumur yang basah. Ambar kesulitan menemukan korek api itu malah mengambil tengkorak manusia. Setelah menemukan korek apinya, Ambar segera menyalakan agar mendapat penerangan yang lebih jelas. Tiba-tiba hantu itu kembali muncul dan berusaha melepas kepala Ambar. Dika merebut korek api dari tangan kakaknya yang sedang kesakitan dan langsung membakar jasad patung itu. Hantu Ivana sempat melepaskan cekikannya namun kembali menyerang meski tubuhnya hangus terbakar. Ambar meraih tulang Ivana dan menusukkan berulang kali ke arah hantu yang mencekik lehernya itu. Seketika sosok hantu Ivana menghilang lenyap bagai diterpa badai api neraka. Ambar terbaring lemah hampir tak sadarkan diri.
Untungnya, Dika segera menghampiri kakaknya dan memeluk tubuh lemah Ambar dengan penuh kehangatan. Kehadiran Dika seolah memberi energi pada Ambar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berdua hanya bisa menangis sembari menunggu bantuan tiba. Esok paginya, mobil polisi beserta ambulan tampak memadati area parkir panti Wirda itu. Buati menangis sejadinya melihat jasad sang buah hati tak berkepala alias buntung. Dari kejadian naas yang terjadi semalaman itu, hanya tersisa 5 orang selamat, yaitu polisi Yudi, kakek Farid, Rina, Ambar, dan Dika. Sementara Agus, Arthur, nenek Ani, dan Oma Ida tewas di tangan hantu ganas Ivana. 1 minggu kemudian, rumah panti itu dijual karena insiden mengerikan itu membuat orang takut tinggal di rumah itu. Banyak media yang memberitakan kejadian naas itu membuat Wati harus pindah dari rumah itu ke kota lain. Ambar menemukan sebuah foto dan bertanya pada kakek Farid siapa orang yang ada di foto tersebut. Kakek menuturkan jika 3 orang yang berada di dalam foto itu adalah Dimas, Elizabeth, dan Ivana. Segera setelah semua orang pergi, gramofon di ruangan itu kembali menyala memutar lagu kesukaan Ivana, dan film pun berakhir. Dengan biaya produksi yang mencapai 11 miliar rupiah, film yang diklaim berdasarkan kisah nyata ini berhasil membuat penonton ketakutan namun juga pilu dengan kisah hantu tersebut. Kisah hidup Ivana tak pelak jadi pengisi yang paling menarik yang dipunyai film ini. Walaupun penempatannya dilakukan sebagai flashback eksposisi, tapi inilah bagian yang paling emosional yang bisa ditonjolkan dalam film. Meski demikian, masih banyak teka-teki yang belum terungkap, termasuk di mana letak kepala para korban yang tewas dibunuh Ivana. Selain itu, bagian kehidupan Ivana tak banyak dikuak karena cerita fokus pada cara matinya dan teror setelah menjadi hantu. Akan lebih menarik lagi jika cerita dikembangkan pada sosok Ivana, gadis Belanda yang cinta pada rakyat pribumi namun juga merupakan seorang Jugun Yanfu. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.